Aku tanya langsung deh. Okay. Emang beneran ada kos-kosan 66.000 itu? Anda tidak percaya? Awalnya saya juga tidak percaya. Kok iso? Terus kan jadi viral nih, Oke. Mas Farid. Jadi naik nggak harganya? Nah, ini mungkin sekalian sambil konfirmasi di Ya, boleh. Oke. Gimana sih biar kita tetap bisa menjalani hidup lah gitu, atau bisa santai gitu soal living dengan gaji yang segitu gitu. Caraku sebenarnya adalah kita jangan terlalu mendengar omongan orang. Kemarin sempat rame ada sebuah coffee shop gitu kan. Ini berlokasi di Jogja. Ini bisa dikatakan mengeksploitasi baristanya. Kerja sampai 12 jam. 12 jam. Dibayar di bawah UMK Ya. ya, dan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas standar dari Disnaker. Apakah itu sebetulnya memang sisi gelap dunia per-coffee shopan? Halo semuanya, selamat datang lagi di Tribes, medianya rakyat jelata. Kali ini kita kembali lagi di Kayaknya segmen. kamu kurang semangat, Cok. Harus ngopi dulu gak sih? Oke, apa nih? Orang lagi opening dipotong terus loh. Nice. Kita dapat kiriman dari Wangi Kopi. Wangi Kopi. Ini aku selalu lihat kontennya di Instagram? Bukan. Aku selalu lihat kopinya di kontennya seseorang gitu Oke. kan. Nah, akhirnya kita berhasil nyobain, Cok. Oke, sama orangnya juga? Sama orangnya tapi. Oke. Ya, hari ini kita ada di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang yang hidup Tapi nggak benar-benar hidup. tapi nggak benar-benar hidup. Hari ini spesial banget. Enak, Cok. Oh enak. Enak. Aku nanti nyobain deh. Hari ini spesial banget teman-teman. Karena selain ada Wangi Kopi juga, kita bawain yang bikin juga nih kebetulan. Ya. Maksudnya yang bikin tuh petaninya. Bukan dong. Yang bikin botolnya ini loh. Iya. Pabrik berarti. Pabrik. Oke, nice. Kenalin semuanya, ini ada Mas Farid. Mas Farid Tok. Farid Talk. Hi everything. Everyone. Enggak, Cok, emang gitu. Good morning Everything. everything. Good morning, Nah, kamu nggak everything. pernah lihat kontennya dia sih. Enggak. Nanti habis ini aku follow. Fallback. Sorry ya. Sorry. Kamu rasa lebih Sorry, beken sorry. aja. Followermu berapa, Cok? Mungkin buat yang belum tahu kita kenalin dong. Mas Farid ini Oke. siapa sih? Jadi aku ketemu Mas Farid ini lucu gitu. Aku nonton kontennya dia dulu, baru aku ketemu orangnya. Oke. Iya, aku nonton konten dia. Dikirimin sama Silva. Oke. Dikirimin sama Silva. Beb, ini dia kirimin karena dia nggak percaya. Oke. Di Jogja, lu tahu nggak sih sebenarnya di Jogja? Kamu percaya nggak? Di Jogja itu ada kos-kosan sebulannya bayarnya 66.000. Itu kamar mandi dalam, tidurnya di luar. Iya betul, kamar di dalam tidur di luar. Betul. Nah, Mas Farid itu adalah orang yang membuat konten itu viral. Oke. Gitu kan, yang membuat konten itu dan konten itu viral. Aku nggak ngerti itu siapa yang nonton gitu kan, orang percaya nggak percaya kayaknya gitu. Nah, sekarang kita datengin. Gitu loh. Oke. Di tengah kontradiktif, di tengah kelucuan gitu kan, Jogja yang sekarang itu dengan alkulturasi budayanya itu banyak kefansian di Jogja, ya kan? Nah, Sangat. ini ada orang yang tinggal di kos-kosan harga 66.000 Jog. 66.000 sebulan. Iya. Nah, itulah Mas Farid. Halo Hi everything. Ulangi lagi dong ya. Ulangi lagi. Oke, Mas, aku tanya langsung deh. Oke. Emang beneran ada kos-kosan 66.000 itu? Anda Kamu tidak. percaya nggak percaya? Aku dulu sorry. Aku dulu sempat ngekos di Malang. Oke. Harganya 150.000. 150 per bulan. 150.000 Oke. per bulan. Dan itu pun kayak aku udah kayak di penjara itu loh, Cok. Bentuknya tuh kayak di penjara gitu loh. Sing sempit di bagian kayak basement. Iya, oke, beneran kayak basement. Iya, kayak basement ya? Enggak ada ininya, enggak ada jendelanya. Wah, sumpek. Itu 150.000. Nah, 66.000 tuh kayak gimana coba? Lebih parah apa enggak? Sayangnya 66.000 ini ombo pol. Wah. Tapi beneran ada. Anda tidak percaya? Awalnya saya juga tidak percaya. Kok iso? Kok iso lo? Dapat info itu dari mana, Mas? Awalnya. Nah, ini mungkin sedikit cerita ya. Boleh, Aku boleh. awalnya diajak sama seorang teman juga. Dulu beliau supplierku, sekarang jadi bosku. Oke. Sekarang jadi bosku. Oke. Dia kerja di Dia sana. ngajak, "Rit, aku mau bikin kedai. Kayaknya aku butuh temen yang bisa bantuin gitu kan." Akhirnya oke lah, aku berangkat ke Jogja nih kan. Karena aku juga sering ke Jogja sebelumnya, kayak 2 minggu sekali, 3 minggu sekali buat pulakan. Kok akhirnya ada tawaran kerja ke Jogja dan itu kan nggak terlalu jauh dari rumah. Akhirnya oke deh, boleh deh. Aku nyoba berangkat.
Nah, waktu mau berangkat, ini aku juga masih belum ada gambaran aku mau tidur di mana karena waktu itu udah sampai Solo, aku baru bikin story. Oke. Lur, info kos daerah Jogja. Itu Awalnya gitu. Habis itu aku jalan ke Jogja. Oke. Di tengah jalan ada adik kelas yang DM. Mas, aku ada kos di Jogja, jarang ku tempatin. Kalau misal belum dapat kos, tidur di kosku dulu, nanti biar diantar sama temen. Oke. Nah, akhirnya berangkat. Aku kerja dulu hari itu, first day langsung kerja. Habis itu dari kelar kerja, karena waktu itu puasa ya. Aku pertama kali berangkat ke Jogja. Waktu itu puasa, jadi kerja itu kelar sekitar jam 8 apa jam 9 aku lupa. Habis itu baru berangkat ke kosnya adik kelas. Oke. Ketika aku sampai kosnya, aku kira itu kosnya. Ternyata bukan, itu kos temennya. Nanti masih diantar ke tempat yang lain lagi. Gitu. Oke. Terus akhirnya diantar lah. Oke. Geser ke calon kos itu tadi. Oke. Aku jalan ke sana, kok rumahnya autentik gitu. Autentik. Autentik. Halus bahasanya halus. Autentik. ya. Kok gini banget? Karena kebetulan aku punya cita-cita pengen punya rumah Jawa. Oh, oke. Kayak sing Jawa banget gitu kan. Ah. Aku datang ke rumahnya, wah. Ini sangat-sangat medeni. Waktu buka pintunya, dalamnya tuh kayak gudang. Bener-bener kayak gudang, ada kasur yang udah nggak kepake, ada kursi yang bener-bener kayaknya udah setengah abad nggak ada yang dudukin. Waduh. Aku masuk, oh ini kosnya. Kok agak serem dikit gitu. Tapi akhirnya Rapat demit Mas. sedikit. Waktu itu lumayan serem, soalnya emang bener-bener kos itu kayak gudang waktu itu. Karena udah lama juga nggak ditempatin. Tapi waktu aku masuk ke kamarnya, kamarnya lumayan. Kamarnya oke lah, karena emang sama adik kelasku ini yang paling sering ditempatin adalah kamarnya. Bagian depannya atau ruang tamunya itu nggak terlalu, karena emang jarang yang pakai juga. Akhirnya aku tidur dulu di sana seminggu, 2 minggu. Terus aku nanya, Mal, kamu kan jarang balik ke sini. Iya mas, aku lagi skripsi. Paling aku balik ke kos tuh sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Dan itu cuma skripsian, habis itu pulang. Aku inisiatif aja daripada aku capek-capek nyari kos. Ya, akhirnya kalau misal kosnya aku Gantiin. talangin ya, atau mungkin kita bayar berdua, nanti kamu waktu balik ke Jogja tetap tidur sini gimana? Boleh mas. Lah harga kosmu berapa? 800.000. Itu 1 bulan. Setahun mas. Matane kok iso. 800.000 setahun, Cok. 800.000 Pak. 800.000 setahun. Setahun. Itu kalau di apa namanya? Ini Pogung itu 800.000 itu setengah bulan, Cok. Gak genep 1 bulan. Serius? Iya loh. 800.000 itu setengah bulan. Belum sama listrik nih. Belum sama listrik, token sendiri. Token sendiri. Iya. Semahal itu? Iya mas, makanya aku kaget begitu dikasih tahu 800.000 setahun, 66.000 per bulan. Iki edan boy gitu. Iya. Mungkin gara-gara banyak demitnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus kan jadi viral nih, Mas Farid. Jadi naik nggak harganya? Nah ini mungkin sekalian sambil konfirmasi di Ya, boleh. Oke. Di komen kan banyak banget yang nanya kan. Nah, jadi waktu awal disuruh bayar 800.000 setahun itu, aku kan kaget karena bakal kita bagi 2 kan. Iya. Otomatis 400. Lebih Itu kalau murah lagi. bayarnya imbang, ya toh. Tapi karena aku merasa kayaknya yang bakal nempatin di sini aku, gitu kan. Dia paling kesini kayak 2 bulan sekali, 1 bulan sekali. Akhirnya ya udahlah aku 500, kamu 300 gitu. Jadi waktu itu bayanganku, gila mantap nih, ini kos berarti per bulan berapa nih? 22.000. 500.000 bagi 30 bagi 12 bagi 30 ya kan. Iya benar. Gitu. Akhirnya sampai mana tadi aku lupa. Udah sampai sini aja Udah. dari Nggak kemana-mana, udah kemana-mana. Lupa. Saya ngebleng aku. Ya terus apa namanya? Bayar 500.000 doang. Bayar 500.000 doang. Akhirnya kos ini jalan, tapi ternyata setelah aku bayar kosnya ini, si adik kelasku ini ternyata dia juga belum bayar. Gitu. Jadi waktu ditagih daripada ini, ya udahlah, aku juga yang nempatin gitu kan. Aku juga yang nempatin karena ya lebih enak juga kan, aku jadi lebih leluasa di sini ya kan. Akhirnya ya udah aku bayar aja sekalian gitu. Kukira bayarnya bakal 800.000 kan. Ternyata ada miskom. Dan itu miskom itu aku tahu setelah konten terakhir. Aku make angka kos 66.000. Nah jadi setelah itu aku nggak pernah make kos 66.000. Kenapa? Karena udah nggak valid. Karena sudah tidak valid. Tidak valid. Karena sudah tidak valid. Kenapa? Karena harganya naik beneran. Tapi ini naik bukan karena viral. Naik karena miskom. Oh. Aslinya memang nggak segitu harusnya.
Harusnya segitu, tapi Oke. karena kebetulan si kos ini dia juga ada subsidi. Oke. Oh. Karena kos Oke. ini juga dipakai sebagai apa namanya? Kalau misal dipakai buat sama organisasi kampus apa namanya? Base camp. Bukan mungkin. base camp. Sekre. Oh, sekre. sekre. Ya, dia dipakai sebagai sekre dan di anak-anak kampus ini mereka mensubsidi juga Oke. dari kosnya, makanya harganya bisa lebih murah. Jadi sewanya paronan. Iya. Nah, Aslinya? akhirnya kamarku akhirnya harganya naik dari 800 jadi 1 juta. Anjir, Ya, sama tetap aja. murah aja, Mas. Sama aja. Penonton kecewa masih murah ya. Aduh. Sama aja. Itu tetap enggak ada 100.000, Cok, sebulan. Iya, tapi kan akhirnya Mas 66.000 tidak valid Oh dong. iya sih ya. Iya sih. Iya. Akhirnya harga dirinya naik. Jadi kan Akhirnya naik jadi Iya, iya, 66.000 iya, gitu. iya, iya. Nah, tapi ini ya tergantung, maksudnya brandingnya akan tetap 66.000 atau tidak nanti. Iya, Ci. Iya, Iya, kan? iya, Karena iya. berubah gitu. Iya, enggak, tapi mas-mas Jawa aja sih. Itu masih valid kalau Iya, itu. masih valid. Masih valid. Pan, tanya apa sih, Pan? Enggak, aku masih Gabut banget. bingung. Lebih murah dari cicilan Scoopy, Pak. Berapa Scoopy? Scoopy di atas 1 juta, Pak, cicilannya sebulan. Masih jauh lah, Itu kan jauh. sebulan. Ini setahun, Cok. Setahun. Jauh. Setahun. Makanya Masih jauh, Makanya. masih jauh. Gila, pun dinaikin pun masih tetap murah hitungannya. Maksudnya gini, sebetulnya kenapa milih situ loh Mas Farid? Ini tuh masalah Mas Farid sebagai konten kreator untuk cuman gimmick doang, gitu kan? Atau emang nggak punya duit gitu? Ya itu itu banyak yang nanya, wah ini cuman gimmick doang. Iya, benar. Percayalah hidupnya aslinya nggak seperti itu. Iya. Ada yang bilang kayak gitu. Sebenarnya apakah gimmick? Ya bisa jadi, bisa juga, bisa juga gitu. Karena angkanya cukup menarik ya, Iya. 66. Cantik Karena ya. somehow hidupku tuh nggak jauh dari angka 6, 9 dan 3. Gitu. Oke. Nah, makanya kalau dapat angka 66 ini cukup menarik, ambil aja lah kosnya sekalian gitu kan. Kebetulan aku lahir tanggal 6. Oke. Jadi Oh. karena angkanya match, ya udah gas aja gitu. Tapi balik lagi ke awal tadi ya, karena emang dari awal aku pengen punya rumah yang Jawa banget kan. Oke. Nah, kos ini udah Jawa Pol. Pol, mentok. Pol mentok wes iki Jawa banget. Iya sih, aku lihat di kontennya emang Iya, asli. ha. jadul banget, Cok. Keingetan kayak rumah mbahku, Pak. Iya. Nah, tapi dia juga nggak yang Jawa-Jawa banget karena bangunannya kan masih beton ya, bukan yang bangunan kayu. Kayu. Jadi kalau misal sore-sore kayak dengerin keroncong itu hawanya udah berasa VOC gitu. Kayak kita lagi mencari rempah gitu. VOC. Iya kan? Sepertinya pernah dijajah. Itu, tapi akhirnya aku ACC juga, maksudnya ngambil kos itu juga karena kebetulan kan aku asli Bawen. Nah, pindah ke Jogja yang Bawen itu kalau mau tidur harus pakai bed cover. Oh ya dingin ya. Ya Oh, dingin. iya. Akhirnya kalau misal aku ke Jogja, aku mikir juga ini kalau aku nyari kos di daerah Seturan, ini kayaknya bangun tidur aku mateng gitu kan. Iya sih, panas sih. Panas. Betul. Nah, sementara di Pakem ini aku tidur tetap harus selimutan gitu. Oke. Jadi akhirnya wah, cocok nih. Heeh. Hawanya masih sama. Masih Ya sama. paling perjalanan dari kos ke tempat kerja itu kadang ya bisa setengah jam, kadang bisa 45 menit. Tapi menurutku it's okay gitu karena aku dulu di Bawen juga kerjanya di Salatiga yang notabene jaraknya juga setengah jam juga. Iya, Oke. Jadi sama aja 66.000 lagi. Iya sih. Iya kan? Kalau daripada bayar kos let's say katakanlah dapat 500.000 satu bulan. Heeh. Terus aku dapat kos 66.000. Ya. Kalau 500.000 terus aku beli bensin let's say seminggu 30.000. Buat bolak-balik dari kos ke tempat kerja. Tempat Sama kerja. kosku 66.000 satu bulan. Bensinnya let's say dalam satu bulan 50.000. Tetap hemat yang itu dong. Iya betul. Bensin sebulan 50.000, Pak. Sorry, seminggu. 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 Tipe guys. Tipe. Salah. Kebetulan juga motorku hemat 100.000 bisa satu bulan. Oke, ini mau placement motor sekalian apa? Waduh, jangan. Gua masuk. Jangan. Gua masuk. Jangan. Ya, Oke. jadi gitulah kira-kira ya. Oke. Lalu, Pak, Apa? Lu tanya lah, aku terus dari tadi. kan Anda yang megang tornya. Aku mimik sih. Monggo. Nah, Boleh. dengan kos yang kayak gitu tuh kan, dan kamu juga nge-brandingin dirimu di sosmed tuh kan kayak anjir ini paling slow living gitu. Iya kan? Dengan biaya hidup yang segitu gitu. Biaya kos yang segitu. Terus tadi yang kamu bilang juga motormu irit kan gitu. Oke. Jadi orang liatnya, udah kerja di Jogja gitu. Tinggalnya murah. Kan orang jadi berekspektasi lebih kan tentang Yes. Jogja gitu. Iya, Yang padahal sering. Iya kan? Sering. Yang padahal Jogja tuh ya kita tahu lah nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Kayak yang kamu temuin itu aja sangat langka gitu kan. Yang kita temuin kayak hidden gem lah kalau kita bilangnya. Karena juga sering kayak gini loh Mas Farid.
diomongan orang-orang itu. Ya. Nyala ya? Oh Nyala, ya. nyala. Di omongannya orang-orang gitu. Gimana kita bisa hidup di Jogja dengan nyaman dengan standar gaji yang sangat kecil gitu loh. Dibandingkan kota-kota besar lainnya, Jogja itu sangat kecil gitu. Oke. Nah, menurut Mas Fahri itu masih bisa nggak sih hidup di Jogja itu dengan santai, slow living dan menikmati dengan gaji Jogja gitu? Di part ini kayaknya aku butuh confirm dulu nih. Oke. UMR Jogja berapa sih? 2,4. 2,4. 2,4. Oke. UMK ya, UMK Jogja. Iya. UMK ya. Nah. Itu kan sebenarnya dia rate yang diberikan oleh pemerintah ya. Pemerintah. Pasti kayak gitu Betul. ya. Cuman ternyata di kenyataan kan nggak bisa seperti itu ya. Apalagi ini di bisnis yang menurutku F&B itu dia naik turun. Iya, Oke. betul. Ya kan? Yang jelas di situ kan juga ada quantity dan juga quality dari owner Ya. dan juga bisnis itu sendiri Oke. sama posisi pasar gitu kan. Hmm. Karena di beberapa waktu aku juga mengalami kemarin ketika mahasiswa pulang, gila Sepi ya? Sepi bisnis banget ya? F&B Iya. Jogja bener-bener yang redup, Betul setuju. redup banget. Heeh. Jadi kalau misal apakah hidup di Jogja bisa nyaman dengan UMR yang segitu, menurutku balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Karena aku juga kaget ketika ke Jogja. Ini disclaimer ya, aku membahas yang sering aku lihat aja. Iya, Kalau oke. di ranah yang lain mungkin aku juga nggak tahu ya. Iya, betul. Itu pengalaman pribadi aja lah. Ya gitu. pribadi aja ya. Ada beberapa temen dari daerah sekitaran Jogja juga. Dia barista. Tapi ketika pulang ya kita tahu ya barista kadang UMR bisa jadi sampai seringkali tidak gitu kan. Oke. Ya, karena Sering. kayaknya itu adalah masalah yang umum seorang barista nggak hanya di Jogja menurutku. Hampir di setiap daerah itu umumnya barista itu belum dapat UMR. Oke. Oke. Umumnya memang seperti itu menurutku ya. Tapi sebenarnya kalau bisa tidak diumumkan jangan sih. Oke. Kalau bisa Tapi ini pasti diumumkan ini Nah, Mas. ini pasti masih diumumkan ya. Iya Iya, ya. udah ngomong. Kan di record. Bukan diumumkan itu maksudnya. Maksudnya gaji barista di bawah UMR itu jangan sampai menjadi sesuatu yang umum gitu. Oh. Jangan sampai Oke. gitu kan. Iya, iya. Walaupun sekarang pada faktanya secara umum gaji barista itu di bawah UMR Oke. gitu. Jangan dinormalisasi. Ya, jangan dinormalisasi oke. itu bahasa yang tepat kawan-kawan. Dia nyari dari tadi. Iya, maaf, otakku agak lambat. Nah, kalau bisa ya di atas itulah. Oke. Tapi pada kenyataannya pasar dan juga apalagi kita habis mengalami COVID juga kan. Oke, Iya, iya. betul. Perkembangan pasar kan mulai bangkit lagi gitu kan. Tapi itu juga ada dampak yang lain juga dari supplier, let's say. Ya. Di tahun ini dan tahun kemarin Robusta itu naik parah. Oke. Dari yang per kilonya 30.000 sekarang jadi 90.000 gitu. 3 kali lipat. Tiga 3 kali lipat. Tiga kali lipat. Tiga Tiga kali kali, lipat tiga ya. kali lipat. Naik 3 kali lipat. Sementara harga kopi kalau dinaikkan, customer Wah. berteriak. Iya. Betul. Kok iso ya? Gimana caranya gitu Iya, kan? iya. Karena emang iklim juga berpengaruh sama kopi kan. Akhirnya Oke. panennya nggak bisa banyak. Akhirnya stok limit. Mau nggak mau kita sebagai kedai kopi tetap harus beli beans dengan harga segitu, tapi menjual tetap dengan harga sebelum harga beans naik. Iya. Oke. Nah, itu kan jadi sesuatu yang susah juga Iya, gitu. challenge Otomatis banget. HPP kan naik. Iya. Iya. Nah, bisa jadi itu juga menjadi masalah kok bisa barista gajinya di bawah UMR. Bisa jadi karena itu juga. Dan juga mungkin bisa jadi bahan baku selain kopi juga yang lain juga ikut naik karena banyak banget yang naik. Susu juga harganya naik, es batu pun naik gitu harganya. Nah, tapi di lain sisi masih banyak yang berpikir bahwa barista itu adalah sebuah batu loncatan. Jadi yang kayak orang belum pernah kerja, barista aja gitu. Oke. Akhirnya dia berangkat dengan no basic kan. Nah akhirnya banyak kedai kopi yang berpikir karena dia no basic, kita juga ngajarin. Ya udah kita nggak perlu gaji dia tinggi-tinggi karena kita juga ada beban untuk ngajarin ke mereka. Iya. Karena ketika ngajarin mereka kita juga harus ngebuang bahan atau kita harus merelakan bahan kita dipakai belajar sama barista-barista baru. Oke. Nah, ini juga malah menampik sisi yang lain gitu. Bahwa banyak sekali anak-anak yang dia daftar barista sebagai batu loncatan. Kita dari kedai kopi sudah memberikan ruang, waktu dan usaha untuk mereka bekerja, tapi mereka menyepelekan pekerjaan itu gitu. Oke. Makanya dari owner kedai pun masih sungkan untuk memberikan gaji yang tinggi karena mereka rata-rata banyak bukan semua. Barista itu orang yang datang dari non basic kan.
kalau misal gajinya terlalu tinggi dan dia bisa tiba-tiba cabut, otomatis dari owner ini satu sudah rugi waktu, 2 sudah rugi usaha, 3 rugi bahan. Betul. Dan tiba-tiba dia ngilang gitu. Karena ada beberapa barista yang memang dia ngilang, ya udah ngilang aja gitu. Tidak ada one monetize atau mau ngasih tahu 1 bulan lagi mau keluar. Tapi ya balik lagi, karena sebenarnya pekerjaan sebagai barista masih dipandang sebelah mata gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin di kopi, banyak loh Indonesia ini kita sudah menyumbang banyak banget juara dunia. Oke. Yang paling baru adalah Michael Jasin. Dia jadi juara 1, sorry aku lupa kalau nggak salah barista. Tapi kan karena championnya banyak banget ya, ada yang roasting, terus ada yang brewers atau brewing V60, terus ada yang barista. Indonesia hampir di setiap lini kita sudah nyumbang juara dunia gitu. Tapi pekerjaan ini atau profesi ini tuh masih dipandang sebelah mata ya. Cuman bikin minuman. Apresiasinya masih kurang lah. Apresiasinya masih kurang dan masih mengatakan bahwa pekerjaan sebagai barista ini ya keren doang dilihat tapi dijalanin nggak keren gitu. Padahal effortnya tinggi loh untuk jadi barista. Let's say di pengalamanku pribadi untuk bisa bikin espresso yang enak, aku butuh waktu hampir 2,5 tahun baru bisa bilang espressoku ini enak gitu. Waktu yang panjang kan. Oke. Tapi itu kan Mas, kalau kita ngomongin dari ngomongin dari kerjaan ya, dari ya mungkin nanti ngaruhnya ke gaji ya gitu. Nah tapi kan itu satu hal yang mungkin ada di luar kendali kita nggak sih? Yes, betul. Iya kan? Betul banget. Kayak ini nggak cuma barista deh gitu, misalnya orang yang kerja apa gitu di Jogja kan, ya udah gitu karena pemerintah udah nentuin sekian ya nggak jauh lah pasti dari itulah gitu. Nah terus apa ya, hal yang bisa kontrol kan, yang bisa kita kontrol kurang lebih kayak gaya hidupnya kan, kayak lifestyle-nya gimana sih biar kita tetap bisa menjalani hidup lah gitu, atau bisa santai gitu solo living dengan gaji yang segitu gitu. Itu balik lagi. Caramu gimana Mas? Nah kalau caraku sebenarnya adalah kita jangan terlalu mendengar omongan orang. Itu yang paling pertama sih. Let's say itu dulu. Karena kenapa? Barista ini dipandang sebagai pekerjaan yang keren secara looks gitu. Betul. Karena skena biasanya datangnya dari barista. Sorry. Refresh sedikit biar tidak salah tangkap ya. Jadi anak-anak barista ini terlihat seperti anak-anak skena gitu kan. Yang bajunya gombrong, celananya longgar, sepatunya bagus gitu kan. Itu sebenarnya yang menurutku hal-hal kecil yang kayak gitu ini yang bikin barista akhirnya jadi boros. Belilah aku baju yang bagus, belilah aku celana yang gombrong, belilah aku sepatu yang skena banget untuk menginjak kerikil coffee shop gitu kan. Nah, karena standarnya udah segitu ya. Nah, iya karena mereka menormalisasi bahwa anak barista itu looks skena atau looksnya keren, itu ya hanya dari looksnya aja gitu. Padahal untuk looks keren tuh sebenarnya nggak harus dari pakaian loh. Iya. Nggak harus yang seperti itu, karena itu at the end juga ketika kita mengejar itu yang berteriak adalah isi dompet gitu. Iya kan? Kayak gitu. Ya mungkin let's say kita pergi ke thrift juga it's okay, maksudnya dengan celana-celana yang second atau mungkin baju-baju yang second yang at least ya looksnya masih good lah, atau mungkin juga ini contohnya ini baju 100.003 polosan gitu kan, bisa jadi alternatif juga, maksudnya buat looks good itu nggak harus sesuatu yang brandnya bagus kok. Celana pun aku sering pakai celana bapak gitu. Jadi yang kayak untuk hal-hal seperti itu kita bisa mengatur sendiri, dan itu kayaknya itu tidak hanya untuk barista gitu, kayak semua lini itu sih sebetulnya. Bisa juga kita melihat kemampuan diri sendiri juga gitu. Let's say mungkin teman-teman yang kerja di SCBD gitu kan, harus pakai tumbler apa namanya? Corksicle. Nah, harus kayak gitu kan. Lanyardnya harus Coach. Contoh yang seperti itu. Padahal harga kosnya juga tinggi. Berangkat dari kos juga kebanjiran. Sepatunya basah segala macam. Kalau misalnya hanya ngejar tumbler yang bagus, efeknya apa sih? Bener sih. Berarti sebetulnya masalah gaji itu mau gaji kita berapapun tingginya, kalau kita gak bisa mengatur gaya hidup kita ya percuma ya? Ya percuma, karena mungkin ini sedikit ini aja ya gambaran juga ya. Di Salatiga aku pernah kerja sebagai barista, gajinya itu cuma aku pernah 1 bulan gajinya cuma 200.000. Astagfirullah. Serius, pernah. Ya awal. Gajiku pertama jadi barista tuh 23.000 per hari, per shift. Per 1 shift. Dan apakah itu cukup? Ya enggak. Kalau di nalar aja tuh kayaknya 1 hari 23.000 tuh
mustahil nggak sih buat hidup ya kan sekarang ya. Parkir beberapa kali 5.000 dah. Nah, Gitu kan. kebetulan di Salatiga masih jarang parkir waktu Masih itu. jarang parkir Parkir ya? masih 1.000. Oh, masih 1.000. Masih Oke, 1.000 oke. gitu. Tapi uang itu pun juga aku pakai buat beli susu yang satu dusnya harganya 18.000 buat latihan gitu. Oke. Jadi sama aja sebenarnya karena mengorbankan gaji untuk latihan buat adding some value biar kita juga bisa Upgrade skill ya. Ya, upgrade skill, naik kelas lah gampangnya kayak gitu. Tapi apakah dengan gaji yang segitu waktu itu aku cukup? Dicukup-cukupin. Dicukup-cukupin karena jatuhnya dicukup-cukupin. cukup-cukupin. Bu acaranya kudu cukup. Harus kayak gitu sih mau nggak mau ya walaupun sedikit rada terseok-seok ya. Enggak sedikit sih itu kayak. banyak sih. banyak. Nah, soalnya kan gini, Mas Farid. Kalau kita nonton di sosial media lah sekarang gitu Yes. kan. Yang slow living banyak banget itu tadi. Itu kan semua itu kan mengarahnya ke kehidupan slow living yang fancy. Oke, Gitu loh. slow living yang fancy. Iya Benar, benar, Oke, benar. kan? Oke. Slow thinking yang fancy. Slow living. Iya, slow living, slow thinking lagi. Slow thinking aku Iya. Slow thinking. Kebanyakan baca bukunya Daniel Kahneman itu loh. Iya. Waduh. Slow living yang fancy kalau Slow living yang fancy betul. kalau ngopi harus di coffee shop Iya. gitu. Kalau dengerin musik harus pakai AirPods. Oke. gitu kan. Ya kerjanya pakai MacBook Nah, gitu loh. HP Ya, harus iPhone. Ya itu kan Oke. maksudnya kita untuk memenuhi slow living yang seperti itu dengan gaji Jogja itu kan sama aja kita menggadaikan hidup kita ya. Nah, itu maksudnya gitu Mas Farid. Iya sih. Itu Mas Farid setuju nggak dengan mindset seperti itu gitu? Definisi slow living yang seperti Oke. itu. Kalau misal kita ngomongin masalah slow living menurutku setiap orang bakal beda-beda ya. Oke. Bakal beda-beda. Kalau dari aku pribadi untuk di Jogja apakah aku slow living? Bisa dikatakan slow living slow, tapi Oke. slow living but fast moving. Wow. Slow living but Fast moving, geraknya tetap cepat. Oke. Harus cepat. Kenapa? Karena ini juga pengalamanku pertama kali jadi manajer. Oke. Oke. Bener-bener first time. Yang dulu-dulu itu aku kerja di kedai kopi yang memang mereka sistemnya warung. Yang kayak HPP tuh ngitung per bulan dari belanja. Oh, Belanja iya, iya. nanti sisa berapa, oke itu omset kita. Tapi di sini aku susu 1 mili aja dihitung gitu kan. Oke. Jadi ini juga sesuatu yang baru buat aku. Aku sebenarnya juga nggak I'm not good with number. Tapi di sini harus bener-bener gimana caranya bisa ngotak-atik Excel. Ya. Ya. Mau nggak mau aku harus ngejar gitu. Ya. Karena kedainya juga segera buka kan. Akhirnya aku fast moving. Belajarnya harus tepat, harus cepat banget. Walaupun terseok-seok juga. Tapi apakah livingnya tetap slow? Ya tetap slow gitu. Tetap Berarti- santai. Yang kayak bangun tidur tetap nyantai dulu. Cuci muka. Sekarang so far ya sekarang ya, kalau kemarin agak beda karena kemarin belum ada kucing, sekarang ada kucing. Jadi pagi ngasih makan kucing dulu, kadel dulu satu-satu, main sama kucing bentar, oke baru bangun sholat subuh. Oke. Terus habis itu bersih-bersih kos, nanti prepare ngecek-ngecek schedule baru berangkat. Nah berangkat, setelah berangkat ya udah di sana geraknya bakal cepat. Oh harus kulakan dulu, aku cetak stiker, nanti aku beli susu ke sini, nanti ngecek yang di yang di kedai, terus nanti ngambil biji kopi ke kantor, habis itu balik lagi ngecek anak-anak lagi. Tetap movingnya tetap fast, maksudnya pergerakannya cepat, cuman hidupnya yang dibikin slow gitu, yang dibikin santai. Maksudnya pikirannya menurutku sebenarnya slow living menurutku adalah di beban pikiran. Oke. Oke. Apakah beban pikiran ini berat atau tidak? Menurutku itu adalah poin dari slow living sih sebenarnya. Oke. Karena menurutku kenapa kita hidupnya nggak bisa slow? Karena isi pikirannya terlalu banyak. Oke. Berarti slow living itu tidak sama dengan hidup kelemar-kelemar. Beda. Kelemar-kelemar. Beda. Kalau Kalau kelemar-kelemar gitu apa? lembek, Lembek ya. apa? mageran, Iya, betul, ya, betul. mageran. Gitu. Beda berarti ya. Beda. Berarti slow living itu lebih bagaimana kita mau di pikiran kita itu bisa menikmati hidup gitu atau Yes, gimana? bisa lebih ke apa ya? Banyak orang yang merasa bahwa hidup itu adalah beban gitu kan. Oke. Tapi gimana caranya kita bisa bikin hidup itu dia adalah hadiah gitu. Dari jutaan yang berlomba menuju perut ibumu yang berhasil lahir kan Oke, kita nih. iya, kan. iya, benar. Di sana dia geraknya udah cepet banget. Kita kebetulan manusia adalah mamalia gitu Ah. kan. Dan aku sempat baca ini di buku. Jadi ketika satu makhluk ini dia memiliki kecerdasan yang lebih, Oke. maka perkembangan fisiknya itu dia nggak akan terlalu cepat. Oke. Oke, let's say contoh zebra ya. Ah. Zebra ketika dia lahir, jangankan hari, hitungan jam dia udah bisa lari. Oke. Oke. Kenapa? Karena dia tidak perlu berpikir, dia tinggal lari aja. Iya. Karena oke, ada singa, dia lari gitu aja. Makanya perkembangan dia cepet. Tapi manusia enggak. Kita bahkan dari proses lahir sampai kita tengkurap itu butuh waktu berapa lama?
beberapa bulan Iya, kayaknya. 3 bulan kayaknya. Sebulan 2 bulan kali. Iya kan? Kita bahkan untuk jalan aja harus nunggu 1 tahun. 1 tahun. Iya, betul. Iya kan? Makanya sebenarnya kita ini adalah makhluk yang diciptakan untuk take it slow. Iya, benar. Oke. Iya kan? Oke. Kita harus take it slow. Jadi kayak jalan pun kita nggak bisa langsung jalan gitu. Nggak Hmm. bisa kayak zebra atau mungkin binatang-binatang yang lain. Kita bener-bener harus dari merangkak dulu, baru nanti berdiri. Berdiri nggak bisa langsung jalan, harus Yeah. step by step kan. Bener-bener manusia itu sebenarnya makhluk yang diciptakan lambat gitu. Bahkan untuk kita dikatakan dewasa, dari kita lahir sampai dewasa, umur 24 aja kita masih dicap sebagai anak kecil gitu. Iya, Yang benar. ini anak kemarin sore gitu. Iya, iya. Itu anak kemarin sore itu. Baru brojol kemarin ya. Baru brojol kemarin. Iya. Nah, ibaratnya kan gitu. Makanya kalau misal apakah sebenarnya slow living ini hanya bisa diambil oleh beberapa orang? Hah? Sebenarnya enggak, manusia tuh diciptakan dengan slow gitu. Oke. Kita bahkan mau lahir aja nunggu 9 bulan kan? Oke. Ya, Berarti berarti nggak harus fancy dong ya? Nggak harus dong. ya? Nggak harus Nggak nunggu rekening glowing untuk bisa Nggak slow living harus. dong. Nggak harus. Mungkin ini bisa ditanyakan ke bapak, ibu atau mbahnya teman-teman sekalian gitu. Oke. Karena ini salah satu juga yang aku tanyakan ke bapak. Heeh. Bapak adalah anak ke-7 dari 7 bersaudara. Oke, Yang terakhir. Bungsu. Dan kalau aku nggak salah ingat Mbah Kakong itu pegawai negeri Satpol PP apa ya? Aku lupa. Oke. Dan di zaman itu ekonomi kan lagi sulit ya. Iya. Ekonomi lagi sulit. Gimana cara menghidupi 7 orang anak? Iya. Iya kan, susah dong. Tapi waktu aku tanya bapak biasanya kalau apa namanya dulu waktu Mbah Kakong nggak punya uang gimana? Ya udah pergi ke kebun tetangga, kulon nuwun, le, kulon nyuwun godhong pohonge nggih, tak gawe sayur gawe anak-anak. Oh. Sesimpel itu yang kayak mereka nggak punya duit, tapi apakah mereka bisa hidup? Bisa. Tetap bisa menikmati hidup. Tetap bisa menikmati hidup. Nggak tahu, aku belum tanya mbahku ya. Ah iya. Kalau itu nggak tahu ya. Iya. Kalau itu nggak tahu. Cuman pada dasarnya sebenarnya manusia itu awalnya juga hidup tanpa uang gitu. Sistem uang itu diciptakan ya Sebagai alat tukar aja. sebagai alat tukar kan. Sebelumnya juga manusia hidup dengan barter kan. Barter Betul. benar. Nah, apakah kalau misal manusia sekarang mereka nggak punya duit, apakah mereka nggak bisa hidup? Kalau sekarang mungkin iya. Kalau misal kita ngeliat Jogja ya, karena mau ke tetangga, le nyuwun godhong pohong. Ya ternyata tetangganya waktu ditengok kok tanahnya beton semua. Ya kan nggak bisa no. Iya lagi. Nggak bisa. Ya Iya kan? lagi. Iya lagi. Iya kan? Kita nggak bisa minta gitu. Udah gitu dipagerin tinggi lagi. Iya, pagernya tinggi gitu. Belum lagi nanti ada CCTV gitu. Iya, iya. Nanti kalau direkan tinut ya itu susah gitu. Nah, tapi karena kebetulan aku tumbuh di dusun yang benar-benar dusun, dulu kalau misal aku nggak ada lauk di rumah, aku ngambil nasi ke rumah tetangga. Bule nyuwun lawuh. Oh. Aku minta lauk ke tetangga gitu. Dan di desa pun hal seperti itu masih berjalan gitu. Masih banyak banget yang kayak aku lapar, ya udah aku ke tempat kakak sepupu aja. Mbak, aku ngeleh, pengen maem ya. Heeh. Sesimpel itu gitu. Karena manusia kan diciptakan juga sebagai makhluk yang bersosialisasi. Betul. Iya, benar. Betul. Kita harus dan kita ditakdirkan untuk membutuhkan orang lain gitu. Ya. Maka menurutku di sisi itu sebenarnya slow living adalah salah satunya adalah take it slow, dan juga kita juga mau berpikir untuk mengambil sesuatu itu dengan cara yang lambat dan rasional gitu. Karena kayak ketika kita nggak punya duit sebenarnya ada loh usaha yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Kayak misal Adam dan Hawa itu nggak punya duit tapi mereka bisa makan. Iya. Iya. Iya sih. Bener sih. Berat ya. Agak susah ya ini Berarti- diterima, mungkin untuk orang lain agak susah. Enggak sih Mas, tapi ini realistis ya sebenarnya ya. Karena kan kalau orang cuma butuh hidup, butuh sekedar hidup doang nih kan. Ya itu Oke. semuanya sebenarnya udah tercukupi kan Iya. gitu. Iya pasti cukup. Kita udah dijamin gitu untuk kehidupan kita kalau cuma mau sekedar hidup kan. Yang bikin susah adalah hidupnya mau yang kayak gimana kan. Iya, hidupnya mau yang gaya apa nih? Nah, itu yang agak itu susah sebenarnya. lagi. Karena menurutku itu juga harus dari kita pribadi sih. Karena akhir-akhir ini manusia itu mereka semakin banyak berbelanja gitu. Kayak lagunya ini, Efek Rumah Kaca ya kan. Belanja gitu kan. Tapi menurutku sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa ditunda dan kita nggak harus selalu membeli sesuatu gitu. Let's say ada ini cerita agak lucu ya. Sekarang waktunya rilis iPhone ke-16 gitu. Betul. Iya kan? Ya. Ada yang mereka HP-nya tuh iPhone 15 gitu. Beli baru tahun kemarin. Ya, masih baru. Masih Lecet baru aja belum gitu. Ya let's say aja belum gitu. Kayak
chatnya pun juga masih rame gitu. Belum sepi gitu, belum waktunya ganti HP guys gitu. Tapi ketika iPhone 16 rilis, mereka langsung kayak, wah siap-siap nih, beli nih, nabung nih. Mungkin ya harus ngutang dulu nih, apa gimana kan? Nah, ini mungkin contoh yang bisa aku kasih ke teman-teman. Aku ngonten video pertama kali itu masih make iPhone 6s. 6s. Itu keluaran tahun berapa ya? Itu udah yang jelas udah nggak dapat update iOS sih Mas. Iya nggak dapat. Itu kayaknya masuk ke Museum Indonesia bisa Mas? Iya masuknya udah artefak ya. Kalau nggak salah itu rilisan tahun 2015 nggak sih? Iya. Dan aku beli itu di tahun 2020. Oke. 20 dan masih aku pakai sampai tahun kemarin. Tahun kemarin aku baru upgrade ke HP yang baru setelah berpikir sekitar 3 bulan. 3 bulan tunda dulu, butuh nggak ya? Ini emang butuh atau ini cuma pengen aja gitu. Okay. Aku tunda 3 bulan gitu. Mikir sama mikir ini nyari duitnya gimana ya? Ya, mikir dulu. Oh, ternyata emang sudah waktunya. Aku udah harus bukan ganti ya. Kalau aku lebih ke nambah gitu. Karena HP yang lama itu dia memegang sejarah kan. Akhirnya ketika sudah waktunya ganti, ya udahlah, karena make HP ini aku udah nggak bisa ngedit lagi. Make HP ini yang storage-nya cuma 32 itu kan jadi kayak nyimpen video dikit juga. Oh, bener-bener udah harus ganti. Baru ganti setelah berpikir sekitar 3 bulan gitu. Tapi itu aku setuju sih. Oh iya kan? Lanjut. Setuju kan yang itu kan? Soalnya kan pengalaman juga dari kita Mas. Kalau ini teman-teman kalau misalkan lihat konten kita yang dulu gitu kan. Mungkin kayak setahun yang lalu gitu. Sejujurnya video kita itu pakai HP. Cuman pakai HP, audionya juga cuman pakai HP. Jadi pakai bener. Jadi pakai 3 HP gitu. Iya benar. HP-nya teman-teman tuh pinjem tuh. Angle 1, angle 2, yang satunya mikrofon di tengah. Udah gitu doang. Cuman kayak gitu toh. Karena aku juga setuju bahwasanya jangan sampai gitu kan sesuatu tools itu menghalangi kita untuk berkarya. Gitu kan. Karena kan nggak ada yang bisa mengalahin bagaimana kita berpikir, bagaimana kita berdialog, bagaimana ide-ide kita gitu. Bahkan sampai sekarang pun kayak gini tuh, kayak kita setup kayak gini tuh murah cok gitu loh. Kita selalu pakai hal-hal yang murah gitu. Yang ada di Shopee 20.000 kan gitu. Iya kan, maksudnya kayak kita nggak pernah berpikir untuk bikin sesuatu tuh harus modal yang besar dulu gitu. Aku setuju banget sih sama Mas Farid itu tadi. Karena itu sebenarnya malah balik ke mindset ya. Iya kan. Balik ke mindset kita, gimana kita mengakali sesuatu gitu. Let's say mungkin contoh ya, ini banyak teman-teman yang beli celana karena celananya bolong gitu. Kita bisa beli patch ditambal kok biar keren gitu. Atau dijahit dulu kan bisa. Iya bisa. Terus mungkin ada jas yang lama tapi kita mau pakai lagi jas itu gitu. Tapi kok kayaknya jasnya udah tidak layak gitu. Akhirnya mereka beli lagi gitu. Aku pernah di fase itu juga. Akhirnya jas itu aku tempelin beberapa patch dan yaudah aku pakai lagi. Simply yang malah kayak, kok jasmu kayak gitu? Pang bos. Ini alasan aja. Sayang cowok mau beli lagi. Iya, mau beli lagi mahal kan jas kan. Akhirnya aku tempelin aja kain terus aku kasih gambar gitu. Ya simply yang kayak gitu kan. Terkadang kita itu lebih ke hasrat untuk konsumsi something itu yang sebenarnya bisa kita cegah. Iya, setuju. Dan itu tidak banyak orang yang bisa tidak semua orang itu bisa menahan itu gitu. Ketika teman-temannya ganti HP, kok HP ku masih pakai yang ini. Betul. Gitu. Karena kita memakai standar hidup orang lain lagi. Iya. Masalah lain tadi. Gitu. Karena kalian kebanyakan nonton TikTok, guys. Standarnya naik dari standar TikTok gitu kan. Tuh Mon, dengerin Mon. Ada pertanyaan lagi nggak Man? Iya, aku mau nanggepin dulu. Jadi balik lagi ya, berarti kita kalau mau beli sesuatu buat tadi tetap menjaga lifestyle kita, balikin ke kebutuhan ya. Kita benar-benar butuh nggak sih, dan balikin itu pada fungsinya juga gitu. Betul. HP itu bukan harus iPhone gitu, tapi lebih ke fungsinya. Kita butuh apa sih? Kalau emang iPhone ya mungkin kita butuh kameranya gitu misalnya, atau biar story nggak nge-lag gitu ya. Misalnya gitu. Jadi balikin ke fungsinya. Gitu bro. Oke, Mas Farid, sebagai closing statement. Bukan closing statement. Closing question. Nah. Kemarin tuh baru rame nih Mas Farid. Ini sebenarnya menyangkut tadi Mas Farid udah sempat mention sedikit mengenai bagaimana upah untuk teman-teman di industri perkopian nih, gitu kan. Industri coffee shop. Industri coffee shop, ya kan. Nah, kemarin sempat rame ternyata ada sebuah coffee shop gitu kan. Ini berlokasi di Jogja. Katanya itu ini bisa dikatakan mengeksploitasi tenaga kerjanya nih. Mengeksploitasi baristanya. Gitu. Katanya kerja sampai 12 jam sehari.
kerja sampai 12 jam sehari dan dibayar di bawah UMK ya, dan tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas standar dari Disnaker kayak BPJS dan kawan-kawan itu. Itu menurut Mas Farid gimana? Apakah itu sebetulnya memang sisi gelap dunia per-coffee shopan? Atau ini memang aneh gitu fenomena ini? Kalau menurutku itu bukan masalah per coffee shopan ya. Kayaknya menurutku di banyak lini F&B itu masih banyak pekerjaan yang seperti itu. Aku tahu ada beberapa tempat yang memang dia bukanya dari pagi. Bener-bener karyawan ini berangkat dari pagi, dari jam 6 mereka belanja, mereka masak. Warung ini tutup jam 10. Dan mereka juga baru kelar jam 10 dan besok udah harus berangkat lagi jam 6 buat belanja gitu. Anjir, itu berapa jam, Cok? 16 jam. Iya, jam 6 sampai jam 10. Ada yang seperti itu. Dan menurutku ya ini terlepas dari jumlah gaji mereka berapa ya. Aku nggak tahu juga ya yang itu ya. Menurutku ini juga bakal jadi PR buat pemerintah juga sih sebenarnya. Karena menurutku hal-hal yang kayak gini udah tidak manusiawi gitu. Karena apalagi kalau misal bekerjanya adalah di lini hospitality ya. Nah, mungkin ini spill juga buat teman-teman. Jangan pernah merasa pekerjaan kalian berat kalau kalian belum pernah jadi barista atau waiters. Nice. Banyak yang minta servis penuh padahal kalian beli es teh harga 14.000 gitu. Kita ini bukan bentuk protes ya, tapi ini juga bukan menuntut, tapi kita juga manusia gitu. Banyak terutama sorry to say ya. Biasanya orang-orang yang sudah berumur atau mungkin mereka lebih merasa lebih tua daripada si barista atau mungkin si waiters atau mungkin server. Ini di semua lini F&B ya. Bisa di kopi, rumah makan, restoran. Mereka merasa mereka sudah membayar dan akhirnya memperlakukan karyawan itu dengan semena-mena karena mereka merasa sebagai customer itu adalah raja gitu. Padahal ya pada kenyataannya kita melayani kalian dengan maksimal, tapi di beberapa tempat paymentnya itu masih under UMR gitu. Jadi sebenarnya beban itu apakah berat atau tidak? Ya berat gitu. Kita menghadapi berbagai customer dengan berbagai dengan berbagai emosi lah. Let's say mereka mau makan dengan tenang, pengen enak gitu kan. Mereka membawa emosi-emosi dari luar dibawa ke kedai. Nah, kita yang di kedai dipaksa untuk menerima banyak emosi. Nah, itu adalah salah satu part paling berat dari kerja di F&B sebenarnya. Dan juga hospitality secara umum ya. Itu. Jadi kalau misal dengar berita yang seperti itu, tanggapanku cuma satu sih. Apa tuh? Kok iso? Kok iso gitu. Maksudnya dia sebagai manusia kan kok tega gitu kok tega gitu. 12 jam loh. Iya sih. Kalau let's say 6 jam under UMR, ya hitungannya part time lah ya kalau. Iya, hitungannya part time lah itu walaupun sebenarnya agak berat tapi ya masih bisa dimaklumi lah 6 jam gitu. Tapi kalau 12 jam dan under UMR itu menurutku parah sih. BTW ini itu coffee shop atau resto bentuknya? Kalau yang aku baca di berita sih coffee shop. Itu. Cuman aku belum konfirmasi kebenarannya juga ya. Ini yang bangunannya proper enggak? Nah, itu juga. Punya mesin kopi enggak? Kalau punya mesin kopi parah sih. Nah, parah. Tapi mungkin nyambung ke pertanyaanku ini ya. Tapi soalnya katanya rame, Cuk. Iya, rame. Katanya coffee shopnya rame. Lah, berarti kan dia lumayan oke gitu loh, maksudnya gitu loh. Kalau misal kedainya rame, terus dia nggak bisa bayar karyawan, berarti ada yang salah dong. Iya. Makanya itu. Antara di manajemennya atau dari orangnya dong berarti. Iya. Itu kok iso? Kok iso? Nah, parah sih. Karena kan ini mungkin rame ya, tapi kan tadi Mas Farid sempat spill juga kalau F&B lagi berjuang ya, lagi sedang berjuang untuk naik gitu. Nah, kalau emang jadi gini, emang si pegawainya ini yang kurang empati sama si kedainya atau ya emang dia under aja sebenarnya? Aduh, kalau itu balik lagi ke faktor manusianya ya. Manusianya si pemilik kedai maksudnya. Si pemilik kedai gitu. Maksudnya kalau misal ini aku ngutip dari sesuatu yang aku percaya ya, bahwa hidup manusia itu nggak jauh dari hak dan kewajiban. Dia si karyawan sudah bekerja, menunaikan kewajibannya 12 jam. Maka hak dia adalah menerima upahnya dong. Nah, si owner kedainya dia sudah mendapatkan haknya, yaitu si karyawan kerja selama 12 jam. Maka dia punya kewajiban untuk memberikan upahnya gitu.
itu kalau misal dia tidak ditunaikan, menurutku at the end jadi sesuatu yang sangat tidak baik sih menurutku. Karena akan jadi sebuah hutang gitu. Yang hutang itu bisa jadi dibayar di dunia atau nanti. Gitu kan. Ya kalau misal di dunia utangnya 1 juta let's say dalam 1 bulan ya karena nggak bayar customer, nggak bayar karyawan ya. Mungkin di akhirat jadi berapa tuh? Dan tahulah bahwasannya siksa Allah itu lebih kejam. Wah, abot. Alasan di akhirat itu lebih kejam. Jadi dakwah gini podcastnya. Iya, alhamdulillah. Oke Mas Farid. Oke. Aku minta closing statement dong buat teman-teman nih. Saran atau pesan untuk mereka bisa lebih menikmati hidup. Iya. Untuk lebih menikmati hidup ya. Ada satu kutipan dari pepatah yang sangat menyenangkan gitu. Nah. Dan aku jamin banyak yang sudah mendengar gitu. Hiduplah seperti Larry. Gak nyangka aku loh. Gak nyangka kira-kira bakal apa seperti Larry YOLO gitu seperti Larry gitu kan, menjadi lobster yang suka olahraga di samping pantai Bikini Bottom. Oh, nyantainya slowly. Maksudnya gini, hidup itu kita lahir tuh udah susah gitu. Yang kayak binatang lahirnya udah brojol gitu aja. Kita lahir juga nggak bisa otodidak, kita harus dibantu gitu. Lahir susah gitu. Kenapa hidup yang kita sudah diberikan apa ya? Let's say diberikan keringanan oleh Tuhan gitu. Kenapa kita harus membuat hidup itu ribet gitu? Let's say katakanlah ya, aku mau balik dari sini ke Pakem gitu. Concat ternyata macet parah dan aku menggerutu di jalan. Anjir, ini kenapa sih kok macet banget gitu. Simply sebenarnya aku bisa lurus lewat Magua, mungkin melipir ke kiri, sebenarnya kita lewat bisa juga kan. Tapi aku memilih untuk tidak mengambil jalan itu kan. Nah, sebenarnya kalau aku ngambil jalan itu aku tidak perlu menggerutu kalau Concat macet. Ya simply kayak gitu aja sebenarnya. Kita dari sekian banyak pilihan untuk mengeluh, kita juga punya sekian banyak pilihan untuk tidak mengeluh dan kita punya sekian banyak pilihan untuk bersyukur sebenarnya. Nice. Ya, gampangnya seperti itu sih. Yang kayak hal-hal kecil itu sebenarnya bisa kita syukuri. Let's say banyak orang yang bilang, kamu kok mau sih pakai kos yang kayak gitu, kamarnya kayu gitu. Di bawah sini aku bisa berteduh, harganya juga murah, aku bisa pelihara kucing di situ. Itu aja gitu yang bisa disyukuri itu sebenarnya banyak, tinggal kita mau atau tidak. Betul. Walaupun ini juga agak munafik karena kadang aku juga kurang bersyukur ya, masih kurang bersyukur juga, tapi kalau misal kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, why not gitu. Karena sebenarnya kita itu juga hidup di sebuah fase yang diimpikan oleh orang lain gitu kan. Iya benar. Iya kan? Ada orang yang mimpi pengen jadi manajer gitu. Tapi aku pun dulu sebenarnya nggak ada mimpi jadi manajer gitu. Tapi berarti di posisi ini aku sudah hidup di mimpi orang lain. Mimpi orang lain gitu. Kalau misal aku tidak bersyukur dengan itu, parah nggak sih? Kayak benar. Urip ki wang sinawang, bro. Urip ki wis angel. Aja digawe luwih angel. Nah, Pol. Nek misal hidupmu itu asik, jangan digawe orang asik gitu. Oke, thank you so much Mas Farid. Thank you. Semoga enggak bosan-bosan main ke sini. Sukses dengan kos-kosan yang udah enggak 66.000 itu tadi. Semoga enggak naik lagi ya. Yang sudah naik harga ya. Udah 88.000 kayaknya sekarang. Iya ya. Oke. Thank you banget. Udah diajak main ke podcast. Semoga apa yang aku share hari ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang lain, mungkin bisa ya sedikit merubah hidup untuk menjadi lebih asik. Lebih seperti Larry. Ya, slow living yang tidak fancy. Oke, jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.